Status Gunung Semeru kini memasuki level 3 atau siaga. Namun bahaya tidak berhenti di sana. Belasan warung di jalur piket 0 telah dibongkar dalam suasana penuh ketegangan. Namun yang paling mengkhawatirkan, abu vulkanik Semeru bukan lagi sekedar debu, tapi ancaman infeksi pernafasan mematikan bagi ribuan warga yang nekat mendekat. Sejauh mana pemerintah dan petugas bersiaga menghadapi ancaman ganda ini? Pasca berstatus awas atau level 4 sejak erupsi 19 November lalu, kini status aktivitas Gunung Semeru telah diturunkan ke level 3 atau siaga. Hal itu berdasarkan evaluasi terpadu yang dilakukan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, di mana pasca erupsi 19 November lalu, aktivitas Semeru didominasi oleh proses permukaan tanpa indikasi adanya peningkatan suplai magma baru dari kedalaman. Meskipun secara visual letusan dan guguran lava masih terjadi, namun aktivitas letusan yang terjadi berskala kecil hingga menengah dan tidak didukung oleh indikasi peningkatan suplai magma yang signifikan dari dalam. Selain itu, pengamatan dari foto morfologi puncak dan sekitarnya menunjukkan perubahan, di mana kini tumpukan material erupsi dan akumulasi lava bekas erupsi 19 November lalu yang sempat terlihat menonjol telah hilang atau tererosi. Hasil tim evaluasi tanggap darurat Gunung Api Semeru terhitung tanggal 29 November 2025 pada pukul 9 pagi, status Gunung Api Semeru turun dari awas menjadi siaga. Nah, kemudian untuk rekomendasi masyarakat sendiri, masyarakat tidak boleh beraktivitas di radius 3 km dari puncak dan di luar jarak tersebut sejauh 500 meter di sepanjang sepadan Sungai Besukobokan. Tidak boleh beraktivitas juga karena berpotensi adanya perluasan awan panas sejauh 17 km dan aliran lahar. Dan juga kepada masyarakat dihimbau untuk tidak beraktivitas di radius 5 km karena berpotensi langsung terkena lontaran material Gunung Api Semeru, letusan Gunung Api Semeru. Kini saat status Semeru berada di level 3 siaga, rekomendasi keselamatan masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukoboan, sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukoboan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Sementara itu, satu persatu warung atau kedai kopi dan makanan di sepanjang jalur perbukitan Piket 0, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, telah dibongkar oleh petugas gabungan dari Satpol PP, Balai Besar Jalan Nasional, Kementerian PUPR, dan Perum Perhutani. Pembongkaran warung ini dilakukan karena berdiri di sepadan aliran Sungai Besukoboan yang kerap terpapar abu vulkanik saat terjadi erupsi maupun banjir lahar. Sejumlah pemilik warung ada yang membantu membongkar sendiri lapak mereka dengan menyelamatkan bekas bangunan yang masih bisa digunakan. Meski dengan berat hati, namun pemilik warung mengaku pasrah dan mematuhi keputusan pemerintah. Pemilik warung berharap ketika kondisi Semeru sudah stabil, mereka dapat berjualan kembali di area tersebut. Semua pedagang kaki lima maksudnya ya? Iya. Ya kalau bisa ini kan tidak dibongkar secara keseluruhan, hanya penutupan sementara, mungkin lain dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin ada harapan bisa jualan lagi. Kita ngikuti aja aturan, kan ini terdampak erupsi. Tapi katanya petugas gimana, Pak? Katanya petugas ya ditutup. Sebagaimana diketahui, daerah aliran Sungai Besukobokan merupakan salah satu sungai yang dilanda banjir lahar maupun awan panas. Petugas dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG telah menghimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sepadan sungai sepanjang Besukoboan karena berbahaya. Sementara itu, petugas secara resmi telah menurunkan aktivitas Gunung Semeru dari level 4 menjadi level 3 siaga sejak Sabtu pagi tadi.
Sejumlah warga nampak asik merekam proses terjadinya letusan sekunder di aliran Sungai Regoyo, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Padahal letusan itu menghasilkan kolom asap yang membawa material abu vulkanik. Bahkan saat terjadinya letusan sekunder, akses jalur penghubung Lumajang Malang secara otomatis terjadi hujan abu dengan intensitas ringan hingga lebat. Wilayah setempat serta sejumlah titik lainnya yang terdampak erupsi Semeru 19 November lalu menjadi daya tarik serta mengundang rasa penasaran masyarakat luas. Sementara itu, Dinas Kesehatan Lumajang menghimbau warga untuk waspada dan hati-hati serta menjauhi lokasi terdampak bencana. Selain karena aktivitas Semeru masih tinggi, abu vulkanik di lokasi terdampak juga masih tebal. Abu vulkanik secara medis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama pernafasan dan gangguan penglihatan. Bahkan jika terpapar terlalu banyak, maka bisa menyebabkan cedera atau luka pernafasan secara serius. Ini kami tergantung kecepatan angin. Nah, yang melintas di sana apabila dia tidak menggunakan masker, maka debu itu akan terhirup dan masuk ke saluran pernafasan. Akibatnya apa? Karena debu itu adalah suatu benda asing bagi tubuh, maka reaksi tubuh adalah infeksi dari saluran pernafasan, bisa pilek, batuk, dan lain sebagainya. Yang mata juga bisa terimbas, jadi bisa ada konjungtivitis atau mata merah dan sebagainya, karena itu kan debu posisinya. Jadi saran saya yang melintas di jalur ke arah Pronojiwo untuk bermasker dan berkacamata atau Google. Itu aja mungkin supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Entah tadi ISPA, apabila tidak diterapi bisa menjadi infeksi yang lebih serius. Terus mata, bisa mata merah. Tapi kalau debunya agak tebal kan bisa juga infeksi konjungtivitis dan lain. Selain itu, petugas kesehatan menghimbau warga yang melewati jalur penghubung Lumajang Malang via Piket 0 agar menggunakan masker lantaran paparan abu vulkanik masih tinggi.